Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita melangkah di hari ini. Mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 13 Agustus 2025, diambil dari Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, remaja Naposo Bulung, dan juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus kemarin, saya dan Inang berada di HKBP Ujung. Saya berkhotbah di sana. Setelah pulang, kami mampir ke rumah makan Kondro yang ada di Tanjung Perak. Lalu ketika selesai kami makan, saya keluar. Saya terkejut, di depan saya ada seorang nenek yang menawarkan baju daster dengan harga Rp55.000. Saya perhatikan dia membawa ada beberapa potong kain daster, ada 5 atau 6. Dan saya perhatikan juga umur nenek itu juga sudah cukup tua. Lalu sepertinya saya tergerak dengan belas kasihan, saya kasih 70.000. Saya minta kembalian, dia langsung memegang erat uang itu dan tidak mengembalikan. Nah, dan ketika saya ambil satu daster itu, lalu banyak datang orang, ibu-ibu sambil membawa anak-anak itu meminta uang kepada saya. Saking ada sekitar 4 atau 5 ibu. Lalu kemudian saya kasih 5.000. Lalu setelah itu ada seorang di situ bapak-bapak. Lalu dia bilang begini, saya khawatir Pak, kalau ekonomi kita semakin merosot, maka akan banyak nanti, semakin banyak para peminta-peminta di jalan-jalan. Memang saya selama makan di Kondro tidak pernah menemukan hal seperti itu, baru minggu kemarin. Dan saya rasa mungkin kekhawatiran Bapak itu wajar, karena sekarang ini makin banyak orang peminta-minta yang ada di trotoar, di lampu merah. Dan saya rasa juga mungkin benar kekhawatiran dari Bapak itu. Nah, saat ini bagi kita, apa yang kita khawatirkan saat ini? Kalau Bapak itu khawatir akan perekonomian negara kita karena melihat realitas yang ada, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah khawatir? Iya. Apakah kita punya kekhawatiran akan masa depan? Iya. Saya pasti menduga bahwa kita itu pasti pernah yang namanya khawatir. Bagaimana anak-anakku sekolah, sementara bapaknya di PHK. Bagaimana agar boruku punya jodoh, umurnya sudah semakin tinggi. Lalu kekhawatiran ada juga orang tua anak-anaknya belum ada yang lulus kuliah, sementara dia punya banyak kerjaan sampingan. Ada juga yang khawatir bagaimana melunasi hutang. Ada juga yang khawatir saat ini, ada juga beberapa orang yang khawatir akan di PHK dari tempat kerjaannya. Semua orang pasti akan ada kekhawatiran, karena itu manusiawi. Ya. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan, janganlah, dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah pastikan aman, semua orang punya khawatir, benar. Kita boleh khawatir, tapi jangan larut dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah.
Ada kata di sini kenyatakanlah. Kata nyatakanlah itu aitema, artinya mengungkapkan dengan kesungguhan, mengungkapkan dengan ketulusan, mengungkapkan dengan jujur, mengungkapkan dengan apa adanya. Nyatakanlah, ungkapkanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama adalah dalam doa. Doa sebenarnya juga adalah nafas orang Kristen. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau dalam doa berarti kita mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu kita merasa bahwa kita sebenarnya nggak bisa apa-apa, kita lemah. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itulah yang akan mengayomi kita, yang akan melindungi dan menyertai kita. Dan permohonan, artinya mengucapkan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur berarti kita menerima apa yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Coba kita bangun pagi-pagi. Apakah kita masih bisa bersyukur? Kita masih bisa dalam kesegaran, menghirup udara pagi, melihat matahari pagi. Bukankah itu sebuah ucapan syukur yang nggak terduga, yang tidak terduga, yang artinya ucapan syukur yang tak terkira kepada Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita melihat apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga permohonan yang kita sampaikan pun adalah di dalam rasa syukur kita. Bahwa kita mempunyai Allah yang baik. Bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya teringat dengan seorang bapak. Dahulu dia sering di sini membabat rumput. Dia cerita bagaimana bapak itu mau bunuh diri. Kenapa? 2 anaknya. Dan dia terjerat kasus pinjaman online sampai 85 juta dia harus membayar itu. Namun karena kemudian dia sudah di PHK, dia nggak bisa lagi mau bayar pakai apa. Satu ketika dia sudah bulat mau bunuh diri. Dia ingin bawa motor, dia ingin menabrakkan motor itu di jalan raya. Dia ingin bunuh diri. Tapi ketika dia mau pergi, lalu datanglah seorang anaknya bilang, "Papa mau kemana? Saya mau ikut." Lalu dia menoleh ke belakang. Dia menangis. Karena si anak ini, anak yang kedua ini yang masih kecil ini, yang masih berumur sekitar 4-5 tahun ini. Inilah dahulu yang hampir mati saat ibunya mau melahirkannya. Namun melihat senyumnya, dia kembali luluh. Ternyata apa Tuhan masih memberikan, bahwa ada anaknya di situ. Senyumnya itu meluluhkan hatinya. Sepertinya dia melihat Tuhan tersenyum kepadanya melalui anak itu. Dan akhirnya saat ini apa aja dia kerjain. Genteng bocor orang dia kerjain. Mau rumput semua dia babat. Apapun serabutan dia kerjakan. Rupiah demi rupiah dia kumpulkan untuk keluarganya. Jadi ketika kita memasrahkan diri kepada Tuhan, lihatlah Tuhan buka jalan. Karena itu apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini tentang masa depan kita, mari serahkan sama Dia, sama Tuhan. Dalam doa dan permohonan kita, ungkapkan dengan jujur, ungkapkan dengan tulus, ungkapkan dengan ikhlas segala permohonan kita itu. Dan dalam ucapan syukur kita, bahwa kita bersyukur punya Allah yang mau mati untuk kita, yang mau melindungi kita, yang mau memelihara kita. Sekalipun kita menjauh darinya, Dia tetap setia menjaga dan menyertai kita. Bersyukurlah. Mari tatap hari esok. Mari saat ini, ayo jangan lagi kita memandang ke belakang terus-terusan, pandang ke depan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala permasalahan pergumulan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini.
Firman-Mu menguatkan kami Tuhan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Tapi sebaliknya adalah kami mengungkapkan, menyatakan apa yang menjadi permohonan kami dalam doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam doa kami, Engkau melihat ketulusan hati kami, Engkau melihat keikhlasan hati kami, Engkau melihat kejujuran hati kami. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang mau mati untuk kami, Allah yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami kalau terkadang kami jauh dan tidak memandang-Mu ya Bapa. Terkadang masalah kami lebih besar daripada Engkau, padahal Engkau lebih besar dari segala semuanya itu. Ampunilah kami ya Tuhan, tetaplah kami dengan belas kasihan-Mu. Kalaupun saat ini kami khawatir tentu Tuhan tentang masa depan anak-anak kami. Kalau sekarang kami khawatir kami mungkin akan di PHK, kami khawatir Tuhan bagaimana anak-anak kami bisa makan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalaupun kami saat ini sedang khawatir bagaimana kami melunasi hutang kami, kami percaya Tuhan ketika kami mau menyerahkan hidup kami dalam permohonan kami yang tulus, Engkau yang akan memberi jawabannya. Engkau sendiri yang akan bertindak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kekhawatiran kami tidak meliputi seluruh hidup kami. Namun biarlah Tuhan rasa percaya kami mengalahkan kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, juga berkatilah cucu-cucu kami, juga berkatilah Tuhan orang tua kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.